Yang pokok dalam wudu itu ada 4. Sisanya sunnah. Awas, kalau yang 4 ini tidak sempurna maka batal wudunya. 1. Faghsilu wujuhakum, basuh wajahnya. 2. Wa aydiyakum ilal marafiq, ini yang sering keliru. Kalau sholat kamu ingin sempurna, maka sempurnakan dulu wudunya. Awas, hati-hati bu ya, bu. Lihat baik-baik. Kata para ahli hadis, kenapa Nabi mengajarkan wudu dulu? Padahal orang ini yang salahnya sholatnya. Kenapa wudunya yang diajarkan? Kata para ahli hadis, ini menunjukkan ada kaitan antara wudu dengan sholat. Kalau orang benar wudunya, pasti benar sholatnya. Kalau orang wudunya salah, akan berdampak pada tidak sempurna sholatnya. Silahkan ibu cek, anak ibu wudunya seperti flash, cepat, kilat. Secepat kilat, itu pasti menunjukkan sholatnya bermasalah. Nah sekarang bagaimana Nabi menunjukkan wudu yang benar? Yuk kita lihat pelan-pelan. Buka Quran surah ke-5 ayat ke-6, paling kiri sebelah atas. Ayo lihat sini, lihat. Kata Nabi, kalau sholatnya ingin sempurna dimulai dari wudu. Ya ayyuhalladzina amanu, kalimat wudu dibuka dengan kalimat iman. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu ingin sempurna dalam menunaikan salat, faghsilu wujuhakum, maka mulai dengan menyempurnakan wudu. Lihat baik-baik, saya tidak bermaksud mengajarkan, hanya mengulang kembali apa yang kita pelajari. Yang pokok dalam wudu itu ada 4. Sisanya sunnah. Awas, kalau yang 4 ini tidak sempurna maka batal wudunya. 1. Faghsilu wujuhakum, basuh wajahnya. Kalau disebutkan wajah dalam bab wudu, itu tidak ada yang lain kecuali bagian tampak muka. Gitu ya. Kalau yang punya jenggot, itu termasuk janggutnya di selai-selai. Kalau bapak kalau tidak punya jenggot atau belum punya jenggot, tidak usah maksa. Karena sunnah dalam hadis jenggot itu sunnah merawat, bukan menumbuhkan. Silakan buka tentang babul liha, bab jenggot. Itu hadis-hadis tentang sunnah jenggot, sunnah merawat bagi yang punya jenggot. Tapi yang tidak punya jenggot jangan dipaksakan. Beli arang, sok. Beli timun, tidak usah. Ya, tapi kalau ada jenggotnya silakan rawat dengan baik supaya menampakkan nilai-nilai kemuliaan. Paham? Sekarang kita mulai. Bagaimana cara berwudu yang baik? Perhatikan baik-baik. Kata Quran faghsilu, membasuh wajah, kalimat Qurannya menggunakan kata ghassala. Ghassala itu ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Mohon izin, tahan sebentar. Mas, sini mas. Punten ya, yang kan bantosan, kadia sekedap. Sifat wudu cuma ada 3. 1, pakai keran. 2, pakai gayung. 3, air yang mengalir. Ya, seperti di sungai, ada air mengalir itu nggak ada masalah. Tapi kalau menggunakan gayung, atau semisalnya, Nabi itu diriwayatkan dalam hadis, itu sangat menghemat air. Bahkan pernah beliau kemudian berwudu, kalau kita kemudian hitung, itu hanya sejumlah pak, seaqua gelas pak, cukup. Atau yang kedua, menggunakan keran ya. Kalau sekarang kita ada keran, contoh ini kerannya. Ya, kerannya agak tinggi sedikit. Nah. Dan kita sesuaikan. Ambil airnya. Misal contoh, ghassala itu bukan ditumpahkan, ambil air, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh begini. Yang telunjuk itu kemudian menghapus atau menghilangkan kotoran di sela-sela mata, contoh. Yang jempol menghilangkan kotoran di sela-sela telinga bagian belakang di sini. Ya, kalau misalnya saya mulai ambil airnya, kemudian saya tumpahkan di sini, yang telunjuk membersihkan di jari-jari di sini, di sela-sela mata. Yang jempol kemudian membersihkan di sela-sela di bawah telinga sini. Kemudian di selesai. 1. Tahan sebentar ya, ini praktek dulu sebentar. 2. Wa aydiyakum ilal marafiq, ini yang sering keliru. Dan tangan sampai siku. Ingat, tangan bahasa Arabnya yadun. Tapi dalam ibadah itu selalu diberikan batas. Misal, ini kafun. Ini asabi'.
Ini sampai sini rusghun. Sampai sini, Bapak Ibu sekalian, ini namanya mirfaq, zamannya marafiq. Sampai sini katif. Dari sini ke sini itu yad, tangan. Dalam bab salat, bab wudu, bab ibadah, tidak pernah Al-Quran dan hadis menyebutkan tangan kecuali diberikan batasnya. Contoh, kita saat akan takbir, Allahu Akbar. Lihat An-Nasai nomor hadis 886. Kata Nabi, fawada'a kafahul yumna. Maka orang salat itu meletakkan telapak tangan yang kanannya alal yusra, di punggung yang kirinya. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, yang kanan meletakkan di punggung kiri. Apa batas meletakkannya? Cuman sampai 3. 1, yang telapak ke punggung begini, jadi boleh begini. Yang kedua, pergelangan ketemu pergelangan begini, rusgun ala rusgin. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, ini boleh. Tapi nggak usah diukur Pak ya, jangan telat. Allah, pas, cepat. Boleh nanti lebih sedikit ke sini. Yang tidak boleh, awas, ini dilarang dalam hadis. Yang tidak boleh kata Nabi, jangan engkau bersedekap seperti orang sombong. Kata para ulama bagaimana? Ketika tangannya bertemu dengan mirfaknya begini. Nah, ini awas, sedekap yang dilarang, hati-hati. Kadang-kadang ada orang menes ke puncak subuh-subuh, sholatnya begini. Ya, awas nih. Cuman 3 kalau tidak begini, begini, atau begini. Dan saat mengangkat itu cepat Pak. Hadisnya cepat. Fawado'a. Fa itu di ilmu nahu harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang menyambungkan dua peristiwa tanpa jeda, cepat. Jadi antara mengangkat dengan meletakkan, langsung angkat Allahu Akbar. Tidak ada gerakan lain. Maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan. Saya alhamdulillah ada koleksi 1235 kitab hadis. Saya mencari gerakan dari ngangkat ke meletakkan begini, tidak menemukan gerakan lain. Karena itu jangankan hadis-hadis yang sahih, di kitab hadis palsu pun pemalsu hadis tidak tertarik memasukkan hadis ini. Saking jelas, jadi saat mengangkat langsung begini. Kenapa saya penting terangkan? Karena ada sebagian saudara-saudara kita merasa tidak enak, Ustaz, kalau saya takbir masa kiri duluan, sedangkan kiri kurang bagus, yang bagus kanan. Saya mah pengennya begini aja lah, begitu takbir kanan duluan baru tutup dengan kiri. Jadi begitu diangkat Allah, kanan masuk, kiri begini tutup. Kadang-kadang kaki naik dikit. Nah itu maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi saya belum menemukan hadisnya. Dan pemalsu hadis pun tidak tertarik memasukkan hadis ini karena saking jelasnya angkat tutup. Jelas ya? Nah sekarang lihat sini. Dalam bab wudu, bahasa Qur'annya mengatakan wa aidiakum ilal marafiq, dari tangan sampai siku. Ila dalam ilmu nahu harful ghayah, huruf yang menunjuk pada tujuan, batas dari ke. Ana minal an sa'adhab min Menes ila Bekasi. Saya setelah ini akan pergi dari Menes ke Bekasi. Jadi saya berangkat dari mana? Menes. Tujuannya kemana? Bekasi. Tujuan dalam bahasa Arab menggunakan ila, harfu ghayah, dari Menes ke Bekasi. Menes ila Bekasi. Dalam wudu, lihat, aidiakum ilal marafiq, ila sampai siku, bukan dari siku ke tangan. Jadi saat kita mengambil air wudu, ambil airnya, tumpahkan dari sini ilal marafiq sampai ke siku ke sini. Balikan lagi ke depan. Jadi bukan kerannya dibeginikan, sikunya dibeginikan, takut, bukan. Jadi bukan siku diteruskan ke bawah. Yang tepat itu ambil airnya, kemudian basuh dari sini sampai dengan ke sikunya. Hati-hati, ini ada maknanya. Dan jika benar di hadis Muslim, jika orang wudunya benar seperti ini, maka bersamaan dengan jatuhnya air wudu itu, jatuh pula dosa-dosa dan kotoran yang melekat pada anggota tubuhnya. Tidak cukup dengan amin, nanti kita lihat dulu. Teruskan, saya baru caranya dulu nih. Awas. 3. Wamsahu biru'usikum. Wamsahu, lihat, untuk wajah pakai gosala, basuh. Tangan gosala, basuh. Tapi ketika berpindah pada yang ketiga, wamsahu, berubah jadi masaha. Tahan sebentar ya. Calik. Duduk sini aja. Lihat sini.